Halo sahabat Katolik, Paus merupakan pemimpin tertinggi Gereja Katolik yang bertahta di Vatikan. Paus biasanya dipilih oleh para kardinal melalui konklav. Sudah ada 266 paus yang memimpin Gereja Katolik, dari Santo Petrus Paus pertama sampai Paus saat ini yang ke-266, yaitu Paus Fransiskus dari Argentina. Paus biasanya memimpin sampai akhir hayat, seperti Paus Yohanes Paulus II. Namun tidak menutup kemungkinan untuk seorang paus mengundurkan diri. Sahabat Katolik, dalam perjalanan Gereja Katolik, terdapat beberapa paus yang menjadi pemimpin Gereja Katolik dalam waktu yang sangat singkat dan tidak sampai 1 bulan dalam memimpin Gereja Katolik. Berikut 10 paus yang menjadi pemimpin Gereja Katolik paling singkat dalam sejarah gereja. Sebelum lanjut, mari dukung channel ini agar terus memberikan informasi dalam dunia Gereja Katolik dengan subscribe dan aktifkan loncengnya agar Anda selalu mendapatkan info terbaru dari kami. 10. Paus Yohanes Paulus pertama. Lahir dengan nama Albino Luciani, ia lahir pada 17 Oktober tahun 1912 di Forno, tepatnya di Canale, yang sekarang Canale d'Agroddo, Provinsi Belluno, Italia. Paus Yohanes Paulus pertama dikenal sebagai The Smiling Pope atau paus yang selalu tersenyum. Ia diangkat menjadi paus pada 26 Agustus tahun 1978 dan meninggal dunia pada 28 September tahun 1978. Paus Yohanes Paulus pertama mengambil bagian dalam Konsili Vatikan kedua dan diangkat sebagai Patriark Venesia. Sebagai seorang kardinal, Luciani menerbitkan kumpulan surat terbuka untuk tokoh-tokoh bersejarah seperti orang-orang kudus, penulis terkenal, dan karakter fiksi. Dia merupakan paus pertama yang memiliki 2 nama. Dia mengambil nama kepausannya dari pendahulunya, Paus Yohanes 23 dan Paus Paulus VI. Paus Yohanes Paulus pertama menjadi pemimpin Gereja Katolik selama 33 hari dari 26 Agustus tahun 1978 sampai 28 September tahun 1978. 9. Paus Leo XI. Dilahirkan dengan nama Alessandro de Medici, ia lahir di Florentina dan merupakan anggota keluarga Medici yang terkenal. Paus Leo XI berusaha menjadi imam sejak usia dini, tetapi karena ibunya keberatan, dia tidak ditabiskan sampai setelah dia meninggal, menurut New Catholic Encyclopedia. Dia melayani sebagai duta besar untuk Roma atas nama Tusani sebelum dia mulai maju di gereja. Dia akhirnya menjadi uskup, kemudian menjadi uskup agung Florence sebelum diangkat menjadi seorang kardinal. Ia menjabat sebagai utusan kepausan ke Prancis dan menjadi kepala kongregasi uskup. Di antara teman-teman baiknya adalah Santo Philip Neri, pendiri Oratorian. Dia kemudian terpilih sebagai paus pada usia 69 tahun dan langsung jatuh sakit dan meninggal dunia. Paus Leo XI menjadi pemimpin Gereja Katolik selama 27 hari dari tanggal 1 April tahun 1605 sampai 27 April tahun 1605. 8. Paus Pius III. Lahir di Francesco di Siena, dia merupakan keponakan dari Paus Pius II, seorang paus era Renaissance yang sangat terkenal. Di Francesco, ia belajar hukum kanon dan pamannya mengangkatnya untuk menjadi administrator keuskupan agung Siena dan kemudian mengangkatnya menjadi kardinal diakon. Dia mengambil bagian dalam beberapa konklav pada masanya, termasuk yang memilih Alexander VI. Layanannya kepada kepausan termasuk beberapa janji diplomatik ke Jerman, Prancis, dan Perugia. Pemilihan kepausan Francesco sendiri terjadi di tengah perselisihan keluarga penguasa Italia atas kendali Roma
dan termasuk permainan kekuasaan yang gagal oleh keluarga Borgia. Paus Pius III diketahui dalam kondisi kesehatan yang buruk. Pada saat penobatan kepausan, dia sudah menderita sakit kaki yang berkembang menjadi ulcus septi. Dia lalu meninggal pada usia 64 tahun dan menjadi pemimpin gereja Katolik selama 27 hari pada 22 September tahun 1503 sampai 18 Oktober tahun 1503. 7. Paus Damasus II. Paus Damasus II lahir di Bavaria dan merupakan keturunan Jerman. Ia menjabat sebagai uskup Brixen di Tirol, di tempat yang sekarang disebut Austria Barat. Paus pada saat itu dapat dinominasikan dengan cara yang tidak biasa. Paus Damasus II diangkat oleh Kaisar Romawi Suci Henry III. Paus Damasus II meninggal karena menderita sakit malaria. Ia menjadi pemimpin gereja Katolik selama 24 hari pada bulan Juli dan Agustus tahun 1048. 6. Paus Marcellus II. Lahir di Marcello Cervini di Montefano, seperti Paus Marcellus yang disucikan pada abad keempat, ia lalu mempertahankan nama baptisannya sebagai nama kepausannya. Ayahnya bekerja di bawah beberapa kepausan sebagai juru tulis dan sekretaris. Sebelum Cervini terpilih sebagai paus, ia menjabat berbagai peran sebagai sekretaris paus dan kardinal, termasuk pekerjaan untuk mengoreksi kalender Julian. Cervini melayani Vatikan pada saat tanggapannya terhadap reformasi Protestan. Dia adalah seorang presiden di Dewan Trent yang berlanjut melalui kepausan singkat. Dia memperoleh reputasi sebagai seorang reformator gereja dan berharap untuk menempuh jalan ini selama kepausannya. Dia tidak ditabiskan menjadi uskup sampai sehari setelah dia terpilih sebagai paus. Paus Marcellus konon jatuh sakit karena terlalu banyak bekerja selama perayaan Pekan Suci dan Paskah, dan penyakit itu membuatnya menjadi fatal. Paus Marcellus II menjadi pemimpin gereja Katolik selama 22 hari pada bulan April dan Mei tahun 1555. 5. Paus Sisinius lahir di Suriah. Masalah kesehatannya membuat ia harus lumpuh dan juga ia tidak bisa makan sendiri. Kepausan bertanggung jawab atas pertahanan militer di Roma saat itu dengan Lombardia yang menyerang dari utara Italia dan tentara Muslim dari selatan. Sisinius memerintahkan tembok Roma untuk diperkuat sebagai tindakan pertamanya, kata New Catholic Encyclopedia. Sebelum meninggal, Paus Sisinius menabiskan satu imam dan menabiskan seorang uskup untuk Korsika. Dia menjadi pemimpin gereja Katolik selama 21 hari pada 15 Januari tahun 708 sampai 4 Februari tahun 708. 4. Paus Theodore II. Paus lain yang kurang dikenal, dikatakan Paus Theodore II, merupakan paus yang mencintai perdamaian dan menjalani kehidupan suci serta amal kepada orang miskin. Dia berkuasa segera setelah titik terendah kepausan. Paus Theodore membatalkan tindakan sinode mayat yang mengadili mayat pendahulunya, Paus Formosus. Dia menemukan mayat Paus Romawi dari sungai Tiber dan menguburkannya dengan layak. Dia juga mengembalikan pastor yang telah dipaksa untuk mengundurkan diri. Paus Theodore II menjadi pemimpin gereja Katolik dan memerintah selama 20 hari pada bulan Desember tahun 897. 3. Paus Bonifacius VI. Paus Bonifacius lahir di Roma. Tidak banyak yang diketahui tentang paus ini, meskipun catatan menunjukkan bahwa selama hidupnya dia secara kanonik dicabut dari tabisan suci pada 2 kesempatan. Yang pertama sebagai subdiakon dan yang kedua sebagai imam. Masa lalunya yang tidak teratur menyebabkan kontroversi atas pemilihannya, kata New Catholic Encyclopedia. Paus Bonifacius VI
menjadi pemimpin gereja Katolik selama 16 hari pada 11 April tahun 896 sampai 26 April tahun 896. 2. Paus Celestin IV. Tidak banyak informasi yang diketahui dari Paus Celestin IV yang menjadi salah satu pemimpin gereja Katolik paling singkat. Paus Celestin IV lahir di Govrado atau tepatnya di Milan. Dia menghabiskan waktu dengan Ordo Religius Cistercian dan merupakan kardinal uskup Sabina. Paus Celestin IV juga merupakan keponakan dari Paus Urban III. Paus Celestin terpilih sebagai pemimpin gereja Katolik dan memimpin hanya 15 hari saja, yakni dari 25 Oktober tahun 1241 sampai 10 November tahun 1241. 1. Paus Urbanus VII. Sahabat Katolik, pemimpin gereja Katolik paling singkat dalam sejarah gereja adalah Paus Urbanus VII. Paus Urbanus VII dilahirkan dengan nama Giambattista Castagna di Roma, kota asal ibunya. Ayahnya merupakan seorang bangsawan Genoa, pamannya merupakan seorang kardinal. Dia memegang gelar doktor dalam hukum sipil dan kanon. Giambattista Castagna bekerja di pemerintahan dan diplomasi atas nama kepausan yang pada saat itu memegang kekuasaan sipil atas sebagian Italia. Dia memimpin beberapa komisi selama Konsili Trente dan membantu mengorganisir aliansi militer melawan Kekaisaran Ottoman menurut New Catholic Encyclopedia. Ia diangkat menjadi uskup agung pada tahun 1553 dan menjadi kardinal pada tahun 1583. Dia memiliki reputasi kesalehan sejati, kecerdasan dan kemampuan untuk memerintah. Setelah pemilihannya sebagai paus, dia memastikan untuk memenuhi kebutuhan orang miskin di Roma. Rencana awalnya termasuk perluasan pekerjaan umum untuk mempekerjakan orang miskin. Karena pemeliharaan Tuhan mengizinkan, dia tidak punya waktu untuk melakukan lebih dari sekedar rencana. Dia meninggal karena malaria pada usia 69 tahun setelah menjadi pemimpin gereja Katolik hanya selama 13 hari dari 15 September sampai 20 September tahun 1590. Dalam wasiatnya, dia meninggalkan kekayaan pribadinya untuk menghidupi gadis-gadis miskin. Sahabat Katolik, itulah 10 paus yang menjadi pemimpin gereja Katolik paling singkat. Kita doakan, semoga Bapak Paus, para uskup, para imam, dan seluruh biarawan biarawati selalu diberkati dan diberikan anugerah kesehatan dan kesetiaan dari Tuhan kita Yesus Kristus.